Putri Ayu Megawati. Hari ini saya akan melakukan praktikum sifat cahaya. Adapun tujuan praktikum kali ini adalah menjelaskan sifat-sifat cahaya dan menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Alat dan bahan yang saya persiapkan ada korek api, lilin, cermin kombinasi, cermin datar, senter, busur derajat, layar, celah cahaya, bejana kaca yang sudah diisi air, pensil, lembar kerja. Percobaan pertama adalah cahaya merambat lurus. Dapat dilihat saya sudah menyiapkan 2 kardus yang telah dilubangi dengan posisi sejajar. Setelah senter dinyalakan dan diarahkan ke lubang pertama, perhatikan hasilnya. Ketika semua lubang pada kedua kardus berada dalam satu garis lurus, di mana cahaya dari senter dapat melewati semua lubang dan terlihat keluar di sisi depan kardus, berkas cahaya terlihat jelas dan lurus. Percobaan kedua adalah pemantulan cahaya. Dapat dilihat cahaya yang datang pada sudut 20 derajat, maka akan dipantulkan pula pada sudut 20 derajat pada cermin. Lalu, pada sudut datang 40 derajat, pantulannya juga membentuk sudut 40 derajat pada cermin. Begitu pula pada percobaan selanjutnya. Percobaan selanjutnya adalah sifat bayangan pada cermin datar. Ketika lilin diletakkan di depan cermin dan digeser ke depan dan ke belakang maupun ke kiri dan ke kanan, maka bayangan lilin juga akan bergerak ke arah yang sama. Perpindahan bayangan selalu mengikuti posisi lilin secara tepat. Hal ini menunjukkan bahwa bayangan pada cermin bersifat maya, tegak, dan ukuran yang sama dengan benda. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan cermin cembung. Dapat dilihat, cermin cembung dapat menyebarkan cahaya. Ketika jarak benda dekat dengan permukaan cermin, maka bayangan terlihat lebih besar. Sedangkan ketika jarak benda semakin jauh dari permukaan cermin, maka semakin kecil bayangan yang terbentuk, sehingga sifat bayangannya nyata, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin pengumpul cahaya dan fokusnya selalu positif. Jika cermin cekung diletakkan sangat dekat dengan benda, maka diperoleh bayangan yang diperbesar dan maya. Tetapi jika jarak benda dan cermin diperbesar, maka ukuran bayangan berkurang dan nyata. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung bisa diperbesar atau diperkecil, atau bisa nyata atau maya. Dapat dilihat pada video. Di sini saya mengukur jarak benda dan jarak bayangan yang terbentuk dengan merubah jarak cermin dari benda beberapa kali.
Jika cermin cekung terus digeser menjauhi benda, maka pada jarak 50 cm bayangan benda akan tidak tampak pada layar. Kemudian percobaan selanjutnya adalah pembiasan. Saya akan meletakkan pensil dalam bejana yang berisi air. Dapat dilihat, pensil yang berada di dalam bejana kaca terlihat patah, bergeser, dan lebih besar. Ini terjadi karena cahaya pensil di dalam air harus melewati dua medium, yaitu air dan udara. Ketika cahaya berpindah dari air ke udara, maka kecepatannya pun akan berubah, sehingga cahaya dibelokkan. Pembelokan inilah yang disebut pembiasan cahaya. Dari hasil praktikum tadi, dapat disimpulkan cahaya memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama, cahaya dapat merambat lurus, yang kedua, cahaya dapat dipantulkan, dan yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Adapun sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar adalah tinggi benda dan bayangan sama besar, serta tegak lurus. Sedangkan bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung adalah dapat diperbesar dan diperkecil. Yang terakhir, sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung adalah sama tegak dan bayangan lebih kecil dari benda. Sekian, terima kasih.